Shalom Aleihim, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya Mario Tasiolan Siotang, Gembala dari The Great Commission Church, menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih yang sedang menyaksikan video ini. Video ini akan disampaikan oleh Wakil Gembala dari The Great Commission Church, yaitu Pastor Jawarman Siotang. Di dalam video ini akan begitu banyak rahasia yang belum pernah terungkap. Akan begitu banyak rahasia surganya akan terungkap. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih yang sedang menyaksikan video ini untuk sama-sama konsentrasi, sama-sama membuka paradigma agar kita sama-sama mendapatkan paradigma yang baru dari Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleihim saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Jawarman Siotang. Hari ini kembali saya dikasih kesempatan untuk boleh bawa firman Tuhan hari ini. Hari ini temanya adalah bicara tentang untung dan rugi, saudara. Kita akan buka dulu ayatnya, saudara, ada di Filipi 3 ayat 1. Kalau saudara pakai terjemahan baru, tertulis seperti ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saya mau bacain satu terjemahan lagi buat saudara-saudara, itu dari versi bahasa Indonesia masa kini. Tetapi karena Kristus, maka semuanya yang dahulu saya anggap sebagai sesuatu yang menguntungkan, sekarang menjadi sesuatu yang merugikan. Saudara-saudara perhatikan, Filipi adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus pada saat itu. Kalau kita bicara tentang untung dan rugi, saudara, kalau saya kasih pilihan, pasti semuanya kita akan pilih untung. Siapa yang mau rugi? Pasti nggak ada, saudara, kecuali terpaksa. Kita akan kembali lagi ayatnya. Ini ada yang menarik di sini, saudara-saudara. Mari kita lihat kembali ayat ini. Saudara perhatikan di Filipi 3 ayat 7 versi bahasa Indonesia masa kininya dikatakan, tetapi karena Kristus maka semuanya yang dahulu saya anggap sebagai sesuatu yang menguntungkan, sekarang menjadi sesuatu yang merugikan. Saudara-saudara perhatikan, ayat tersebut artinya gini, ternyata di dalam perjalanannya Paulus pada saat itu, Paulus pernah mengalami fase di mana dia merasa sesuatu yang dia lakukan adalah menguntungkan dalam hidupnya, dan ternyata ada satu fase lagi di akhir hidupnya, itu jadi kerugian dalam hidupnya, saudara. Nah, kita akan belajar sedikit, saudara, dari kisah Paulus. Kira-kira apa yang dimaksud dengan keuntungan yang tapi ternyata pada akhirnya Paulus bilang itu adalah sebuah kerugian dalam kehidupannya. Kira-kira keuntungan apa yang dimaksud Paulus dan kira-kira kerugian apa yang dimaksud Paulus, saudara? Kita akan coba kulik, saudara. Kalau saudara perhatikan di ayat 8-nya, saya hari ini akan banyak pakai versi bahasa Indonesia masa kini, saudara. Di ayat 8 dikatakan, bukan saja hal-hal tersebut, tetapi malah segala sesuatu yang saya anggap sebagai hal-hal yang hanya merugikan saja. Yang saya miliki sekarang ini adalah lebih berharga, yaitu, perhatikan saudara, yaitu mengenal Kristus Yesus Tuhanku. Karena Kristus, maka saya sudah melepaskan segala-galanya. Saya anggap semuanya itu sebagai sampah saja, supaya bisa mendapat Kristus. Saudara-saudara, coba perhatikan ayat tersebut. Di sana dikatakan keuntungan yang dianggap rugi oleh Paulus adalah keuntungan yang dia rasakan di masa lalu waktu Paulus belum mengenal Kristus, waktu Paulus saat dia hidup tanpa Yesus, saudara. Ternyata itu adalah keuntungan yang dia pikir pada saat itu. Terus kita lanjut, saudara, kita akan coba kulik Filipi 3 ayat 1-6, saudara. Saya akan bacakan versi bahasa Indonesia masa kininya. Akhirnya saudara-saudaraku, hendaklah kalian bergembira karena kalian sudah bersatu dengan Tuhan. Saya tidak merasa berat untuk mengulangi apa yang sudah saya tuliskan kepadamu sebelumnya, sebab hal itu baik untuk keselamatanmu. Berhati-hatilah terhadap orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat, orang-orang yang pantas disebut anjing. Mereka mendesak supaya orang-orang disunat, padahal kitalah orang-orang yang sudah menerima sunat yang sejati, bukan mereka. Kita menyembah Allah dengan bimbingan roh Allah sendiri, dan kita bersyukur
Karena kita hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Kita tidak bergantung kepada upacara-upacara yang bersifat lahir. Sebenarnya saya dapat saja bergantung kepada upacara-upacara itu. Sebab kalau ada seseorang yang merasa ia punya alasan untuk bergantung kepada upacara yang bersifat lahir, saya lebih lagi. Saya disunat ketika berumur 8 hari. Saya lahir sebagai orang Israel dari suku bangsa Benyamin. Saya orang Ibrani asli. Dalam hal ketaatan pada hukum-hukum agama Yahudi, saya adalah anggota golongan Farisi. Saya malah begitu bersemangat sehingga saya menganiaya jemaat. Kalau dinilai dari segi hukum agama Yahudi, saya seorang yang baik dan tidak bercela. Saudara perhatikan ayat tersebut. Kalau saudara pelajari tentang Paulus, kita tahu bahwa sebelum Paulus mengenal Yesus, yang tadinya namanya Saulus, terus ketika bertobat namanya Paulus, kita sama-sama tahu saudara, Paulus ini adalah orang yang masa lalunya penuh dengan tradisi. Paulus ini adalah orang yang masa lalunya penuh dengan hal-hal yang lahiriah. Paulus ini adalah orang yang masa lalunya dia banyak melakukan kejahatan, perilakunya banyak melakukan penganiayaan terhadap jemaat-jemaat, terhadap orang-orang yang waktu itu mengikut Kristus, orang-orang yang percaya. Dia banyak melakukan penganiayaan, kejahatan terhadap orang-orang yang percaya terhadap Yesus pada saat itu. Ternyata pada saat itu buat Saulus saudara, jika mengikuti tradisi orang Yahudi, kalau saudara perhatikan di ayat 6 tadi saudara dikatakan, kalau dinilai dari segi hukum Yahudi, saya seorang yang baik dan yang tidak bercela. Ternyata pada saat itu, apa yang dilakukan Paulus jika mengikuti tradisi orang Yahudi saudara, jelas perbuatan Paulus, apa yang dia lakukan pada saat itu, Paulus melakukan tidak dengan hati gelisah, tidak dengan hati terpaksa. Ternyata Paulus melakukan dengan perasaan senang dan tanpa rasa bersalah sedikit pun saudara. Karena sekali lagi sebelum dia mengenal Kristus, dia tahu apa yang dia lakukan, dia merasa apa yang dia kerjakan, baik itu perilaku kejahatan, penganiayaan, itu adalah sebuah keuntungan buat Paulus pada saat itu saudara. Makanya karena pada saat itu dia merasa itu adalah sebuah keuntungan untuknya. Tetapi ini yang perlu kita perhatikan benar-benar, saudara. Ada hal yang menarik. Paulus bilang begini, ternyata pada saat Paulus hidup di dalam Kristus, waktu dia bertobat, dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, ternyata pola pikirnya berubah saudara. Dia bukan cuma mengalami Kristus, dia bukan cuma berjumpa dengan Kristus, tapi bagaimana cara dia memandang, bagaimana pola pikirnya berubah saudara. Ada sesuatu perasaan yang baru, di mana hatinya mulai terbuka. Ternyata ketika dia mengenal Kristus, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia menyadari saudara bahwa hal-hal yang bersifat lahiriah atau bahwa hal yang bersifat duniawi, bahkan kejahatan ketika dia menganiaya orang-orang yang percaya, ternyata itu bukan suatu keuntungan. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, buat dia itu adalah sebuah kerugian, bukan lagi sebuah keuntungan saudara. Kalau saudara perhatikan di Filipi 3 ayat 6 dikatakan, saya malah begitu bersemangat sehingga saya menganiaya jemaat. Di sana dikatakan kalau dinilai dari segi hukum agama Yahudi, saya seorang yang baik dan yang tidak bercela. Artinya gini saudara, ternyata kalau kita ikutin, Paulus ini adalah bukan orang jahat saudara. Paulus adalah orang yang begitu taat. Paulus ini adalah orang yang taat akan agamanya pada saat itu. Paulus adalah orang yang taat akan hukum Taurat. Makanya dia bilang kalau dinilai dari hukum Yahudi, seharusnya saya udah termaksud golongan orang-orang Farisi. Dia bilang begitu saudara. Artinya gini, Paulus adalah orang yang begitu taat akan hukum Taurat saudara. Tapi ketaatannya itu pada saat dia mengenal Kristus tidak ada gunanya sama sekali. Ternyata ketika dia mengenal Kristus, dia berjumpa dengan Kristus, ternyata dia sadar bahwa ketaatannya tidak akan ada gunanya lagi
apa yang dia lakukan secara lahiriah, setiap liturgi-liturgi, setiap apapun itu tidak ada artinya kalau tidak ada Kristus di dalam hatinya, kalau tidak ada Kristus di dalam hidupnya, saudara. Makanya di ayat Filipi 3, saudara, ayat 8, dia bilang begini, bukan saja hal-hal tersebut, tetapi malah segala sesuatu saya anggap sebagai hal-hal yang hanya merugikan saja. Yang saya miliki sekarang ini adalah lebih berharga. Ini poinnya, saudara, yaitu mengenal Kristus Yesus Tuhanku. Karena Kristus maka saya sudah melepaskan segala-galanya. Saya anggap semuanya itu sebagai sampah saja, supaya saya bisa mendapat Kristus. Saudara, coba perhatikan di kalimat yang seperti ini. Yang saya miliki sekarang ini adalah lebih berharga, yaitu mengenal Kristus Yesus Tuhanku. Hari-hari ini ternyata kalau saudara perhatikan tentang ayat ini, saudara, artinya gini, saudara, bahwasanya ternyata ketaatanmu tentang peribadahan, ketaatanmu tentang liturgi, ketaatanmu tentang, mungkin hari ini saudara merasa saudara sudah melakukan pelayanan dengan totalitas, dengan baik, dengan ketaatan. Mungkin saudara hal ini merasa sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Ternyata saudara, yang dimaksud keuntungan adalah segala sesuatu yang kita lakukan, jika ada Kristus itu adalah keuntungan. Tapi segala sesuatu yang bahkan kita lakukan, tapi jikalau di dalamnya tidak ada Kristus, itu adalah sebuah kerugian. Karena Paulus bilang ternyata yang dimaksud keuntungan adalah segala sesuatu yang tidak ada Kristus, segala yang saya anggap sebagai hal-hal yang hanya merugikan saja, gitu. Saya mau ingatkan kembali bahwa setiap kita, bahwa setiap saudara-saudara, yang ternyata yang dimaksud keuntungan adalah bukan hanya tentang keuntungan masa lalu yang hidup di luar Kristus saja, tapi hari ini Tuhan mau beri sesuatu buat setiap kita, bukan tentang hidupmu yang di luar Kristus, tapi bicara tentang setiap kepedihanmu, setiap lukamu, setiap cemooh orang terhadapmu, bahkan setiap dosamu di masa lalu. Hari ini itu tidaklah penting di hadapan Tuhan. Ternyata yang Tuhan mau dan Tuhan rindu adalah engkau mengenal Dia. Yang Tuhan mau dan Tuhan rindu adalah engkau mau datang ke hadapannya, engkau mau menerima Dia. Yang Tuhan mau dan rindu adalah engkau berjalan bersama-sama dengan Dia. Dan yang Tuhan mau dan rindu adalah engkau buka hatimu untuk Dia. Jadi saudara, bicara tentang untung dan rugi adalah bicara tentang bagaimana engkau mengenal Kristus. Karena sekali lagi, keuntungan, bicara tentang untung bukan bicara tentang berkat, bicara tentang untung bukan bicara tentang ketaatanmu dalam peribadahan, ketaatanmu dalam pelayananmu, tapi bicara keuntungan yang sejati adalah di mana engkau bisa mengenal Kristus, di mana engkau setiap apa yang kau lakukan ada Kristus di dalamnya. Setiap apa yang kau kerjakan semuanya bukan untukmu tapi untuk Kristus. Itu adalah keuntungan sejati. Kita berdoa, saudara. Bapak, kami bersyukur buat hari ini, buat kesempatan Tuhan boleh kasih kami waktu untuk kami bisa mendengarkan video ini, belajar bersama-sama tentang untung dan rugi. Biar kiranya Tuhan buka, beri kami paradigma yang baru, Roh Kudus yang beri kami pengertian, agar kami ngerti bahwasannya dalam kehidupan kami yang terpenting dan keuntungan adalah mengenal Engkau. Engkau hadir di dalam kehidupan kami, Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Di luar itu semuanya adalah kerugian. Ajar kami untuk mengerti hal ini Tuhan. Bahkan Roh Kudus, Engkau yang terus beracara, mengingatkan, mendidik buat setiap kami, agar kami terus makin ngerti kebenaran yang utuh, agar setiap kami makin merelakan setiap hal yang kami pikir adalah sebuah keuntungan, tapi jika tidak ada Tuhan di dalamnya ternyata adalah sebuah kerugian saja. Kami bersyukur punya mengenal Engkau, Allah yang hidup, Raja di atas segala raja, sebab kami tahu ini adalah keuntungan yang sejati dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai ketemu next video, God bless semuanya. Kita sudah selesai menyaksikan pemaparan yang telah disampaikan oleh Pastor Jawarman Siotang, dan kita akan akhiri di dalam doa, dan saya undang kita untuk bersama-sama berdoa dan ikuti setiap doa saya.
Kami mengucap syukur Tuhan di kesempatan hari ini kami boleh diizinkan untuk menyaksikan pemaparan video. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Agar kami mempunyai paradigma yang baru Tuhan. Ya Tuhan, di kesempatan doa kali ini Tuhan, kami betul-betul minta ampun Tuhan untuk setiap pelanggaran, untuk setiap dosa yang telah kami lakukan Tuhan, secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan dengan rela Tuhan kami undang Roh Kudus masuk ke dalam hidup kami untuk menjadi Tuhan satu-satunya di dalam hidup kami, untuk menjadi juru selamat di dalam hidup kami, dan menjadi Raja di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, kami landaskan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.